warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sahabat KJS, kita berada di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Di sini tempat kediaman Ki Joko Suseno atau dibilang padepokannya yang belum sempat diselesaikan bangunannya. Mari kita lihat padepokan Ki Joko Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Seno. Jadi tim KJS sekarang belum bisa explore karena situasinya lagi nggak mendukung ya dia. Iya. Jadi kita lagi mau ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing sama Adi, Iya. terus sama si Nia. Jadi gimana deh? Aman semua? Alhamdulillah Ki aman. Ya, Jadi mau sharing-sharing apa Di? mau sering-sering tentang kehidupan Ki. Begini Ki, saya mau bertanya tentang kehidupan ya. Kenapa ya kita tuh terkadang ada di atas dan kadang juga kita di bawah. Saya mau bertanya hal itu Ki, bingung juga gitu dengan kehidupan ini tuh mau seperti apa. Ya, jadi kalau misalkan perjalanan hidup itu kan terkadang manusia ini kalau posisi dia ada di atas dia suka lupa. Jadi sekali dua kali mungkin Tuhan ini melihat itu, oh mungkin belum sadar sampai ketiga kali biasa dijatuhin. Jadi kalau udah manusia di sini yang dia jatuh ke bawah, dia buat naik ke atas itu agak berat. Karena apa? Dia harus memposisikan dirinya ini dengan cara-cara membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kayak misalkan Adi gini, kejeblos gitu kan. Artinya kita ini dalam hal hidup, kehidupan, dan kematian. Awal Tuhan menciptakan kita itu bersih, suci. Semua bayi bersih dan suci. Dengan perjalanan kehidupan terkontaminasi, menjadi raga ini kotor. Memang yang pulang kepada Tuhan ini ruh, tapi berpengaruh di sini. Kenapa di saat udah jatuh naiknya susah? Karena dia di saat dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan, kenapa nggak diijabah ya? Karena wadahnya ini kotor. Oh. Nah, jadi kalau cara untuk membersihkannya bagaimana? Membersihkannya ya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Oh. Yang utama kita meyakini di sini bahwa Tuhan itu berkasih sayang. Tuhan tidak makan, Tuhan tidak tidur. Paling nggak kita mengurangi. Iya. Jadi mengurangi, kita harus banyak merenung, artinya tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan cara kita itu tadi menjalankan puasa, terus kita tirakat melek, terus juga kita berdoa tengah malam waktunya orang tidur kita bangun, kita hening aja, kita berdoa, insya Allah nanti keangkat. Ya mau bertanya satu lagi Ki, 2 tahun yang lalu kan Niar pernah hamil tetapi keguguran, apakah itu salah satu jalan Tuhan juga Ki? Kalau seandainya hamil keguguran itu perjalanan, jadi perjalanan, jadi nggak ada sangkut paut dengan Tuhan. Nah, karena Tuhan itu udah menyiapkan semua, memberikan semuanya. Tugas Tuhan itu meniupkan dan mencabut ruh. Jadi Tuhan udah siapin nih sarana semua nih, bumi, langit, semua air udah ada di situ. Kita tinggal mencari. Gitu. Makanya kalau kita tidak merubah, Tuhan nggak akan merubah
hidup kita, nasib kita nggak akan berubah. Kita hanya berdoa, tapi tanpa berusaha nggak akan berubah. Jadi berusaha dan berdoa itu yang benar. Jadi kalau masalah niar keguguran, yaitu perjalanan hidup. Artinya perjalanan hidup di sini ya mungkin kandungan dia lagi lemah atau apa. Cuman memang yang saya lihat itu ya dia masih ada di rumahmu gitu. Artinya pernah nggak niar merasain kayak ada anak kecil main? Pernah sih Ki. Pernah. Jadi kayak ada anak kecil main atau dia suka rame gitu, berisik gitu. Tapi pernah ngeliat kelibatannya anak kecil? Nggak pernah. Terus Tapi ya yang pernah lihat tuh kayak di dapur tuh kayak kalau misalnya dimasak kayak ada nemenin gitu. Jadi tuh suka ada bayangan hitam. kalau bayangan hitam di situ mungkin penunggu lain ya. Jadi kalau misalkan bayi di sini yang dia bisa dikatakan bayi hambar. Bayi hambar di sini bayi yang memang dia itu nggak menyadari bahwa dirinya ini udah nggak ada, udah meninggal. Dia tetap aja masih di situ, masih di situ. Makanya kemarin kan di saat suruh ngecek gitu, saya lihat ini memang ada anak kecil. Terus kan Niar bilang, Niar pernah keguguran saudara atau apa gitu, nggak tahu dia sendiri yang keguguran kan. Iya nih sendiri yang Ya, jadi cukup misalkan Adi ya tetap kirimin aja Al-Fatihah atau kirimkan baca doa menurut keyakinan Adi, minta dengan Tuhan, kirimkan doa aja buat dia. Iya. Oh ya Ki, mau nanya lagi, apakah kehidupan saya bisa seperti dulu lagi? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya saya sih masih bersyukur dengan apa yang seperti ini, masih bersyukur aja sih Ki. Dan saat ini saya rasain sih. Ya gitu Ki. Niar mau nanya apa? Ya kalau masalah yang anak hambar itu Ki, kira-kira benar gak sih Ki kalau kata orang kalau misalnya kita keguguran tapi anak itu kan aku keguguran sekitar umur 3 bulan. Nah untuk saat ini sekitar 2 tahun yang lalu aku kegugurannya. Benar gak kalau misalnya anak itu tuh tumbuh dengan sendirinya gitu Ki? Iya. Anak itu bakal tumbuh, bakal dewasa. Bakal dewasa. Makanya apa bayi-bayi hambar di sini, cuman banyak orang menyalahgunakan bayi-bayi hambar di sini buat ngebantu orang tuanya. Itu nggak boleh, salah. Jadi artinya bayi-bayi hambar di sini pun kalau ada orang yang memahami ilmu, jadi orang yang memahami ilmunya, itu yang dibilang tuyul itu sebenarnya bayi-bayi hambar, itu yang ditarik. Bayi hambar ditarik. Gitu. Makanya kan dia bayi-bayi tuyul itu kan suka mainan bola, Iya. air, yuyu semua. Nah itu sebenarnya kalau menurut saya ya itu bayi hambar yang memang terlantar, dia ditarik gitu, ditarik dengan orang yang memahami ilmu itu atau orang yang menyalahgunakan ilmu itu, memanfaatkan roh itu. Kalau untuk berapa lamanya dia ikut kita untuk selamanya? Apa ada waktunya dan suatu saat dia bakal menghilang atau gimana tuh Ki? Ada masanya dia bakal menghilang, ada masanya. Kalau perjalanan kayak kita pun explore di tempat serem sebenarnya banyak gesekan. Jadi banyak gesekan sebenarnya bertentangan juga dengan saya. Saya datengin tempat-tempat serem atau ya tempat-tempat yang memang angker. Cuman ya karena anak-anak minta ya cari sensasi yang tempat-tempat serem, kita jangan ziarah mulu ke makam-makam wali gitu ya udah, akhirnya kita coba explore ke tempat-tempat serem. Jadi banyak perjalanan juga, banyak juga pengalaman semenjak apa ya kita explore ke tempat serem. Banyak juga dari kru nih yang didatengin gitu, pada diikutin. Iya ya, itu pengalamannya kemarin juga sih kan, setelah kita terakhir shoot di gedung yang terakhir, nah saya merasa ada yang ngikutin kita gitu, makanya saya bawa jauh dulu. Itu untuk cara menghilangkannya gimana ya? Ya harus dibuang dari situ, Dibuang dari dinetralin. situ, netralin ya. Karena kemarin ada dua orang, si Agus itu adik saya juga bilang istrinya ngeliat ular hitam. Oh melihat Ngeliat ular hitam segini, nggak taunya udah juga istrinya sama juga. ngimpi ular hitam juga, diikutin ular hitam. Itu pas di tapioka kayaknya. Tapioka. Itu artinya apa ya? Ya memang dia ada yang ngikutin. Ngikutin seperti Artinya itu. dia ngerasa terusik, dia ngikutin akhirnya. Oh ngikutin ya. Jadi kalau dia ada gaib yang memang dia ngikutin, yang pertama terusik, keduanya dia pengen minta disempurnakan. Minta disempurnakan. Gitu. Jadi banyaklah pengalaman kemarin sampai
ada kejadian juga di kita kemarin kalau saya ke villa itu sempat aneh juga sama anak yang bontot. Iya. Dia masuk ke tenda, tahu-tahu bisa ada di pinggir jurang. Waduh. Nah saya tanya, emang kamu kenapa bisa masuk tenda itu, kan dia rapat kan? Iya. Kenapa bisa kayak gitu? Dia bilang cuma ada yang ngajak. Nah memang awal kita ini datang ke tenda itu ada satu penjaga. Dia bilang saya bisa manggil. Akhirnya begitu dia bilang bisa manggil, saya buka semua, di sini ada ini, ada ini. Dia bilang iya Pak, benar Pak katanya. Nah, mungkin agak yang kuntinya ini agak-agak ngerasa gimana gitu ya. Akhirnya itu nemuin ganggu anak gitu. Ganggu anak. Untung nggak apa-apa ya Ki ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Oh iya, mau ada pertanyaan sih satu lagi. Oh, ini juga Satu mulu dari tadi, ngopi dulu ngopi. Satu nggak bisa habis satunya. Ini kan Ki. Ada yang bilang saya tuh katanya indigo, tapi saya masih bingung siapa sih yang mengikuti saya di belakang saya. Ada satu keleluhuran yang ngikutin, ya memang dia masih darahnya Pasundan. Ya, masih darah Pasundan di sini, walaupun kamu beragama Kristen ataupun keturunan dari orang Cina, tapi di sini ada satu keleluhuran yang memang di situ kamu punya kakek, dia itu seorang tokoh ulama. Mungkin bisa ditanya dengan bapak atau siapa di atasnya. Nah di sini dia nggak bisa dibawa kotor. Jadi dari perjalananmu itu sering melakukan hal-hal yang nggak baik, Iya. yang melenceng. Nah itu dia nutup dengan cara nggak langsung dia ketutup. Tutup, ya. Nah berarti kembali lagi dengan cara membersihkannya itu seperti apa lagi? Jadi kalau Adi kayaknya harus 3 hari 3 malam nggak makan, 3 malam nggak makan. nggak minum. Nggak makan, nggak minum. Dan itu puasa itu aja. Itu aja. Itu aja ya. Jadi ibarat pakaian raga, kalau raga ini buat saya anggap raga saya ini pakaian. Orang itu pakaiannya. Kalau pakaian ini kena oli, kira-kira sekali cuci pakai rinso hilang nggak? Enggak. Enggak kan? Nah jadi di sini harus dia paling nggak nyucinya itu berkali-kali. Nggak mungkin dia sekali kena oli pekat ataupun kalau tanah merah mungkin sekali cuci bisa hilang, tapi kalau oli, nah kadarnya Adi ini udah oli. Kalau saya pun sudah oli ya. Nah, raganya ini udah kotornya udah kayak oli gitu. Jadi pakaian lah. Buat saya ini kan, kalau menurut saya badan saya ini saya anggap sebagai pakaian. Pakaian ya. Kalau badan kita ini kotor, kita punya pakaian ini kotor, kalau kita pakai nyaman nggak? Nggak nyaman kan, gatel atau segala macam. Begitupun beliau. Betul. Kalau badan kita mau kotor, jangankan hal yang positif, nggak akan mau, negatif semua yang nempel. Jadi itu perjalanan saya. Jadi saya bisa sampai pembelajaran ini pun nggak cuma 1-2 guru yang saya pelajari, puluhan guru Ki. Padahal artinya saya itu memang udah dari kecil udah memahami tentang ilmu kebatinan, tapi masih aus. Artinya aus, nggak ada puasa kalau buat mencari ilmu. Iya ya. Apakah saya berpotensi juga Ki? Bisa potensi, Bisa ya. asal jangan nikung lagi ya nih ya. Kalau itu sih ya sudah nggak berbuat itu lagi Ki. Yang benar. Iya. Jadi itu perjalanan jadi sehebat apapun diri kita, suatu saat kita akan kembali. Makanya saya selalu mengajarkan diri kita ini belajar seperti alam. Seperti alam ya. Jadi ilmu tertinggi di sini menurut saya ini ilmu ikhlas. Oh, ini ikhlas. Ini ikhlas loh. Belajar dulu, kurangin ngomong aja. Kurangin Ngomong-ngomong hal yang nggak penting. Karena dari mulut di sini pun kita bisa banyak menimbulkan dosa. Oh iya. Ya, Jadi lebih baik kita diam daripada berbicara menimbulkan dosa gitu. Iya. Apalagi suka gibah gitu kan. Iya Ki. Ya mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Ya Mas Amir gimana?
Mungkin ini menyimpang dari tema sedikit. Tadi kan waktu saya masuk ke sini itu dengar suara tokek. Nah, mitosnya suara tokek ini kan ada beberapa versi. Kalau bunyi 5 kali versinya seperti ini, 6 kali seperti ini, 7 kali seperti ini. Itu menurut pandangan Kiseno seperti apa sih? Apakah itu mitos itu betul atau mengarah musyrik atau gimana? Iya, kalau tokek itu ya cuma mitos saja mas, kebenarannya nggak ada. Kalau memang orang mengatakan kok benar yang dibilang ini ya, memang lagi kebenaran aja. Tapi buat diyakini itu udah nggak boleh. Artinya memang itu sugesti orang-orang dulu. Jadi mengaitkan dia berarti kalau dia tokek bunyi 5 kali dia percaya dengan tokek, artinya kan nyimpang udah. Gitu. Jadi itu cuma mitos saja. Terus sama sugesti diri sendiri. Kemudian ini sih, kebanyakan orang atau mungkin sebagian orang kalau memilih tempat atau lokasi lahan untuk rumah itu ada yang dibersihkan, ada yang sampai menanam benda mungkin bambu kuning, terus mungkin ada tembaga atau apa. Itu versi Kiseno seperti apa sih? Ada penjelasan Iya. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan hal-hal kayak model tadi ditanam sesuatu hal itu kan syariat ya, syariatnya dari situ hakikatnya kan tetap ke Allah gitu. Jadi kita ini membersihkan tanah yang mau dibangun karena kita menjaga sebelum adanya rumah. Pasti di situ zaman dulu bisa 100 atau 500 tahun yang lalu itu di situ pasti ada kayak orang-orang yang ditimbun atau orang yang dikubur, kita kan nggak tahu. Nah perlunya kita membersihkan sesuatu hal bangunan yang sebelum didirikan, yaitu dengan cara itu. Mungkin metode orang beda-beda ya, ada dengan cara menanam bambu kuning untuk pagar gaib, ada juga dengan cara dia menebar garam untuk menetralisir, ada juga yang tadi tembaga atau kuningan, itu sah-sah aja. Yang penting orang itu memang memahami apa yang dia tanam, dia pembersihannya dia juga tahu. Nah, terus kalau misalnya ada yang dibersihkan, mungkin ada penghuninya. Penghuninya itu kalau nggak mau minggir atau nggak mau pindah, itu seperti apa? Jadi kalau untuk pembersihan rumah ini gimana ilmu kita mas? Sebenarnya kalau yang kita udah dalam, udah lumayan tajam, kita cukup datang ke lokasi, terus kita diem, hening, berzikir, itu biasanya tawar. Gitu. Kalau ilmu kita di bawah dari hodam ataupun jin yang ada di sini itu nggak akan bisa. Makanya dia permintaannya macam-macam. Ada yang bilang syaratnya dia pakai telur ayam kampung atau kembang 7 rupa. Itu kan memang dia masih tarafnya masih standar, artinya ilmunya ini masih sama. Gitu. Kalau kita lebih tinggi, jauh lebih tinggi, Dan itu harus dikabulkan gitu. ya Misalnya mau dia nggak minta mau. telur, minta apa, harus dikabulkan. Ya mau nggak mau, kalau dia nggak mengabulkan dia nggak akan pergi. Jadi yang tadi saya bilang, berbeda kalau ilmu kita tinggi, kita datang ke lokasi aja tawar, dia nggak, tanpa kita apa-apain, kita cukup diam, minta dibuat keluar, dia keluar. Tapi kalau ilmu kita masih di bawah dia, biasanya dia banyak permintaan gitu. Mungkin ada beberapa kasus tadinya rumah ini udah lahan ini udah dibersihkan, terus kan udah bersih, dibangun rumah, ternyata dia datang lagi Ki. Itu kasusnya banyak Ki. Ada teman saya yang waktu beli tanah udah disyariati seperti itu, tapi begitu dibangun datang lagi, perlu baru lagi. Itu ada 2 versi. Yang pertama, dia nggak mager rumah secara gaib. Yang kedua, berarti di rumah itu ada kemaksiatan. Kemaksiatan di sini bisa dari dia sering ribut atau apa, itu mengundang mas, mengundang hal-hal gaib lagi. Jadi makanya gesekan-gesekan di rumah itu agak dikurangin karena apa, menjaga semua itu. Kalau di setiap rumah menurut saya sih pasti ada, cuman terkadang dia suka ganggu atau enggaknya gitu. Kalau dia nggak ganggu sih nggak ada masalah. Jadi banyak juga yang saya juga bersihin pabrik atau rumah-rumah kosong atau
dia pengen rumahnya itu cepat laku banyak, ya kita tinggal usirin penunggunya, netralisir, auranya buka, insya Allah cepat lakunya. Saya mau nanya nih, ini sharing pengalaman ya. Selama ini kan Gus Ali udah sekitar kurang lebih 15 tahun ya. 15 tahun berburu ke Kiseno. Kira-kira 15 tahun itu apa aja yang didapat selama berburu itu? Mungkin dari awal atau singkatnya aja lah kita ini. Ya bagus. Ya jadi gini, pengalaman saya secara perjalanan spiritual sebelum ketemu dengan guru spiritual saya, jadi bertentangan. Pada awalnya ketemu itu bertentangan, sangat bertentangan, karena ternyata lambat laun ketemu juga. Sampai Kisuro ini mungkin sama ini Kisuro. Ya beda mungkin. Gimana Kisuro? Berapa lama Ki ya? Kalau awal permulaan itu kan pendirian Padepokan Kuseno itu sekitar tahun 2008, awal bulan Februari. Nah, di situ saja tadinya juga orang Bengal tadinya awalnya masa itu. Namanya sepeda bang. Ya, pokoknya dibilang Kita mau disensor. bandel lah. Dibilang itu udah perjalanan hidupnya itu udah bandel. Akhirnya ketemu dengan Padepokan Kuseno untuk menyatakan diri saya gitu. Bahwa perjalanan saya selama ini itu nggak bagus. Akhirnya lambat laun saya ngikutin. Ya akhirnya bisa sampai seperti ini. Yang tadinya saya tidak bisa menyerati orang, apa orang kena guna-guna, apa orang kena pelet, apa orang kena santet. Tadi saya nggak bisa ngobatin, tapi dengan bantuan ajaran ini alhamdulillah sekarang udah bisa. Ini spesialisasinya Kisuro dalam pengobatan ya? Pengobatan. Ya selama tadi juga dengan hal-hal gaib saya juga awam, walaupun masih kecil itu saya juga dulu pernah melihat kayak semacam pocong itu udah bisa melihat, tapi karena perjalanan hidup saya yang suram jadi itu aja. Nah, selama ikut ajaran ini dengan sendiri kebuka lagi. Dan itu enggak konstan ya? Enggak, itu Misalnya mah ikut seminggu terus kebuka enggak ya? Untuk waktu berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Dan itu juga mungkin karena ada keturunan, jadi nggak begitu lama, 3 tahun saya belajar saya udah bisa ibaratnya spiritual ini. Dengan cara ngobatin orang itu dari tahun 2012 bulan Maret itu saya udah bisa ngobatin orang. Mungkin dulu di waktu masih SMP juga saya udah bisa, cuman kan karena makanya apa namanya yang dibilang mujarobat itu saya apalin tuh doa nur buat, terus saya baca terus nyampe berulang-ulang, nyampe kadang sehari itu sampai 200 kali saya ulang-ulang. Yang mungkin kodamnya menyatu dengan saya, akhirnya bisa. Kalau sekarang kan harus pakai Al-Fatihah apa Anas yang dipakai, nggak terlalu panjang bacanya. Terus mungkin di antara sekian banyak pemirsa atau sahabat KJS Iya. itu ingin tetap pengen untuk kumpul atau datang ke kajian atau mungkin menuntut ilmu, itu ada nggak terbuka ini nggak kesempatan untuk sahabat KJS yang ada di rumah? Oh gitu. Ya udah, jadi gini, untuk para sahabat-sahabat KJS yang ada di luar dimanapun berada, kalau memang mau belajar tentang ilmu dalam spiritual, silakan saja datang ke tempat Padepokan Ki Joko Suseno. Niatkan dan bulatkan hati kalian kalau ingin belajar ilmu spiritual itu, karena harus siap secara lahiriah dan batiniah. Nah, kalau memang mau belajar yang benar sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, karena itu bahaya kalau setengah-setengah. Yang satu lagi nih, kalau misalnya sahabat KJS, kalau misalnya kebetulan di tempat daerah kalian tuh ada kira-kira bangunan angker yang kira-kira itu tempat bersarangnya setan, demit, itu boleh komentar di channel kami, tinggal bilang tempatnya di mana. Dan kalau misalnya sahabat KJS mau ikut, silakan boleh.
kalau ingin tahu Mungkin jadi bintang tamu ya oh, atau narasumber. gimana sih rasanya bertemu dengan hal-hal gaib seperti itu.